Kita beralih ke Jerman, Saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi ataupun situasi Ramadan di Jerman. Kita terhubung dengan warga negara Indonesia yang tinggal di kota Tuttlingen, Jerman, Gagan Nawati Diah Panca Stekman. Selamat malam waktu Jerman, selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Gana. Selamat malam Mbak Risti, Mbak Irianda. Iya, Mbak Gana, gimana nih dengan Ramadan tahun ini di Jerman? Tentu ada perubahan ya, kan ada pandemi COVID-19. Apa saja sih Mbak kendala-kendalanya menjalani Ramadan tahun ini? Kalau di Jerman itu kan beda ya. Kalau biasanya kayak saya di Semarang itu, saya kalau ke masjid, tarawih itu bebas banget. Tapi ternyata kalau di sini kebanyakan kan itu masjidnya masjid Turki. Jadi mereka menyarankan bahwa untuk perempuannya sembayangnya atau berdoanya di rumah saja gitu, soalnya di rumah saja. Apalagi di masa corona ini semua kan ditutup ya tempat ibadah, nggak hanya masjid tetapi juga gereja Katolik, Kristen begitu ya. Tetapi ada satu hal yang membuat saya itu seperti seperti bergetar gitu ya. Pada awal beberapa minggu yang lalu di Berlin kan sudah ada sebuah menara masjid yang mengumandangkan azan. Itu kalau di Jerman itu kan dilarang ya. Tetapi nggak tahu kenapa pemerintah membiarkan, mungkin karena masa corona. Nah, Oh. beberapa hari yang lalu itu juga terjadi di daerah kita, itu namanya masjid di Camik di Spaichingen, itu juga Landkreis Tuttlingen, jadi daerah Tuttlingen, itu juga mengumandangkan azan di masjidnya itu. Tapi orang-orang Muslim yang orang Turki itu tidak berada di dalam karena tutup, jadinya mereka hanya menunggu di luar dan tempat parkir dengan memberikan jarak 1,5 sampai 2 meter. Oh gitu. Lantas bagaimana dengan kegiatan beribadah lainnya, Mbak? Kan apakah di masjid-masjid di sana ditutup karena pandemi corona ini? Lalu kalau misalnya ditutup, bagaimana kegiatan sholat dan juga mengaji bersama begitu? Dari rumah, jadi seperti work from home, stay from home, dan sepertinya ada pray from home gitu ya, jadi berdoa dari rumah saja. Nggak ada komunitas bersama gitu, Mbak, yang mungkin secara daring bersama-sama? Kebetulan saya tidak, mungkin kalau orang Turki saya nggak tanya juga sih ya, tapi sepertinya semua masih di rumah kok. Mhm. Kalau cari makanannya gimana, Mbak? Ini kan sahur, buka puasa, apakah susah atau gimana? Kalau di Jerman itu orang bilang kalau nggak masak nggak makan ya, jadi Oh gitu. memang terbiasa untuk masak sendiri. Untuk beberapa indis atau restoran kebab misalnya, itu bisa take away, bisa ambil gitu, tapi tidak boleh makan di sana. Atau pizzeria orang Italia itu bisa juga ke sana, tetapi take away saja, jadi tetap ditutup. Atau restoran-restoran yang ada di hotel dari bintang 3 sampai bintang 4 misalnya, mereka tetap ditutup hotelnya, tetapi restorannya buka untuk take away. Jadi Hmm. bisa untuk pesan. Enak. Kalau mencari bahan makanannya susah nggak, Mbak? Toko-toko yang untuk menjual bahan makanan? Untuk bahan makanan kita, karena semua toko yang menjual bahan makanan itu tetap buka selama masa corona. Tetapi untuk yang bahan-bahan yang biasa kita pilih kan yang dari Asia, kita perginya ke toko Asia atau toko Turki yang bahan-bahannya agak berbau Asia begitu ya. Itu masih buka juga sih. Oke, bagaimana Mbak, ada mungkin cerita terkait dengan bentuk kepedulian warga untuk meringankan ya korban terdampak COVID-19 ini kepada pekerja juga yang kehilangan pekerjaannya di sana? Kebetulan saya bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris di sebuah lembaga Volkshochschule yang ini adalah milik pemerintah, separuhnya adalah milik pribadi atau privat begitu ya. Nah, mereka ini atau kami diberikan subsidi dari pemerintah asal mendaftarkan diri bahwa kita akan diganti honor atau pemasukan kita yang hilang selama masa corona. Jadi kita sudah sejak tanggal 17 Maret tidak bekerja ya. Jadi selama Maret sampai dengan April ini dan sampai Juni pun belum ada kepastian akan boleh bekerja kembali. Jadi tidak ada penghasilan. Itu berarti tetap ada ganti dari pemerintah. Sementara orang yang tidak pernah bekerja, mereka biasanya mengambil bahan makanan gratis atau murah sekali. Itu di tafel ya. Jadi di sebuah swalayan itu ada sebuah box di mana orang yang berbelanja di sana boleh memasukkan bahan-bahan makanan untuk disumbangkan kepada orang-orang yang tidak punya. Di daerah Berlin dan Leipzig, jadi 5 jam dari rumah saya, itu unik sekali. Jadi orang-orangnya memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak punya, yang mungkin pekerjaannya
tidak ada penghasilan pemasukan begitu ya. Mereka memasukkan di sebuah kantong plastik, kemudian digantungkan di pagar begitu Pagar, ya, ya. di sebuah sudut kota alun-alun ya. Jadi siapapun yang ingin mengambil misalnya pisang, isinya ada roti, isinya ada marmelade, ada untuk selai begitu ya, atau sepatu atau baju, itu digantungkan saja. Kemudian ditulis, tolong jangan ambil semuanya, ambil seperlunya saja. Kalau untuk pekerja medis, Mbak, mungkin ada cerita yang sama mungkin? Pekerja medis, Ya, untuk pekerja medis. teman saya itu bekerja di sebuah lab laboratorium darah. Dia harus benar-benar diperhatikan sekali untuk misalnya masker, misalnya harus benar-benar pakai, kemudian mencuci tangannya dengan sabun, kemudian disinfektan, kemudian dia juga harus mencuci langsung baju yang dia pakai ketika bekerja, ketika nanti pulang di rumah, dan setiap hari diganti. Oh gitu, oke Mbak. Terakhir Mbak Gana, mungkin apa harapan dan juga yang ingin disampaikan dengan melaksanakan Ramadan bulan ini di tengah pandemi COVID-19, apa harapannya sih Mbak? Kebetulan seminggu yang lalu bapak saya meninggal, jadi kita tahu bahwa usia seseorang itu tidak akan tahu kapan akan dipanggil gitu ya. Jadi mumpung sekarang Ramadan, bulan kebaikan di mana kita bisa menabung kebaikan, mendapat pahala yang besar, kita bisa melakukan banyak hal yang akan membuat kita mendapatkan pahala besar, jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, baik. Turut berduka cita Mbak Gana, dan terima Ya, kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga waktunya untuk berbincang dengan Kompas TV. Selamat berpuasa Mbak Gana.